Yesus datang itu jadi Tuhan, andaikan betul dia Tuhan, berarti orang nggak usah beragama lagi. Karena sudah ditebus oleh Yesus. Karena menurut penyaliban, konteks penyaliban, bahwa katanya orang Yahudi membunuh Yesus dengan eksekusi salib. Padahal Yahudi sendiri mengaku satu manusia pun tidak pernah Yahudi bunuh dengan keadaan tersalib. Itu eksekusi Romawi. Jadi orang-orang yang pakai kalung salib di jalan itu adalah pengikut Romawi, bukan pengikut Isa. Eksekusi mati orang Romawi itu harus disalib. Dan sebelum Yesus tersalib, ada dua penjahat yang tersalib duluan, Signatius dan Barabas. Nah ini. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Saya waktu masih kecil, ada istilah Sondag School. Sondag School itu sekolah minggu. Belanda yang didik. Guru sekolah minggu saya, Oma Tamapipe ini usianya konon 78 tahun. Dia bilang, Yohanes makan belalang dan madu. Ada teman saya bertanya, Oma, apa itu belalang? Oma bilang, ya itu belalang itu boto-boto, bahasa Manado, seksafa atau serangga. Yang warna hijau itu. Nah, setelah saya dewasa pergi ke Israel, ternyata Oma bohong. Belalang itu di sana di Israel buah yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Nah, inilah karena buta hurufnya orang Kristen di Indonesia. Yerusalem bukan Yerusalem, Urusalimu. Ya, dan bahasa Ibrani itu baru setelah Isa telah terangkat. Dan kalau memang benar bahwa Isa itu adalah Nabi yang hidup, yang dituhankan, yang benar-benar hadir di tengah komunitas Yahudi, mengapa dalam Alkitab Kristen posisi Isa di zaman Perjanjian Baru dengan bahasa aslinya Yunani? Nah, sampai hari ini memang kabur dari sisi logika, etika, dan sampai pada estetika. Agama Kristen itu tidak dapat dipertahankan lagi untuk dijadikan sebagai sarana penyelamatan bagi kami sekeluarga. Jadi hati-hati, dua ayat itu yang menjadi alasan kuat. Dan harus kita tanyakan, kalau Yesus datang untuk mati dan menebus dosa manusia pada waktu itu, lantas dosa-dosa kita sekarang bagaimana? Karena menurut pemahaman Kristen, orang Islam pun dengan kehadiran Yesus harus mengaku Yesus Tuhan supaya selamat. Masuk hansip saya susah ya. Masuk hansip susah kan? Zaman sekarang masuk hansip susah kan? Apalagi masuk surga. Dia nggak mandi junub, enak sekali masuk surga. Nah begitu, kira-kira. Nggak sunat, nggak melakukan apa yang dikatakan Nabi, kemudian masuk surga. Itu nggak mungkin. Semua hal yang menjadi dogmatika Kristen tidak bisa dipertahankan sebagai sarana kebenaran untuk dapat menyelamatkan manusia. Ya, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa Ustadz adalah seorang teolog. Ya. Lalu kenapa Ustadz begitu mudah memeluk Islam? Ya. Yang kedua, dasar teologi apa yang membuat Ustadz membenarkan teologi Islam? Ya. Itu saja. Baik. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teolog yang begitu kuat dengan dogmanya. Apa yang menyebabkan para teolog luar Islam seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, apa saran Ustadz kepada umat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Kristen nggak disarankan? Mungkin untuk umat Islam. Oh, Islam saja, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya seorang teolog yang memahami dasar-dasar kebenaran teologi Kristen sampai kepada penjabaran dalam perealisasian dan maksud-maksud iman Kristen itu, kemudian dengan mudah saya meninggalkan pemahaman itu dan justru memeluk agama Islam. Ya, saya jawab singkat sekali saja. Justru karena saking tingginya saya memahami teologi, saya makin dekat dengan Islam. Karena menurut pemahaman teologi Kristen, bahasa perjanjian lama, itu katanya bahasa aslinya dari kitab Kejadian, 39 kitab, Kejadian sampai Maleaki, itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Namun setelah diadakan penelitian, penelusuran tentang pencarian naskah asli perjanjian lama, Old Testament itu, ternyata menurut para teolog Yahudi, Masora dan Septuaginta, 70 sarjana Yunani, naskahnya itu disimpan di Laut Mati. Laut Mati ini konon adalah laut yang apabila kita lempar bayi itu, bayi tidak bakal tenggelam.
Karena saking dalamnya Laut Mati itu. Nah, katanya di situ disimpan naskah Laut Mati, Injil asli itu. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita ini cerita bohong. Kembali dari Israel, saya nggak banyak komentar. Justru saya pikir ngapain saya belajar capek-capek, hampir putus urat saraf. Sampai teler saya belajar S3, akhirnya hasilnya 0. Makanya saya melihat, siapa tahu Islam yang betul. Karena pengakuan orang Israel, ketahuilah hai Israel, Allahmu Yahweh, dan Yahweh tunggal, esa. Nah, hampir sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini pendekatan ini yang saya temukan, saya cari terus. Dan akhirnya berangkat dari para sejarah para nabi, apa yang dipadukan dalam praktek hidup umat Islam di Indonesia dan secara menyeluruh dalam konteks global, itu sama dengan penjabaran yang dilakukan oleh para nabi dan pengikut-pengikutnya di zaman tempo dulu. Jadi ini sangat meyakinkan saya bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar-benar datang dan hadirnya dari Allah melalui para nabi-nabi Allah. Dan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Isa pun tidak ada perbedaan satu dengan yang lain dalam derajat dan kodrat, kemampuan, the power of property. Dan mereka adalah sama di pandangan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang katakan seperti Raja Habasyah katakan, kenapa Nabi Muhammad datang nggak dengan mujizat? Karena Isa sudah membongkar duluan. Nabi Muhammad datang bukan dalam pemahaman waktu itu orang nggak mengenal Allah. Sudah ada orang mengenal Allah, tapi agama diselewengkan. Maka dia tidak cocok datang dengan mujizat. Karena kalau Nabi datang dengan mujizat, berarti manusia pada konteks itu hidup dalam penyembahan berhala. Maka perlu ada tanda-tanda yang menakjubkan, sehingga dia mampu meninggalkan kekuatan-kekuatan lain dan memfokuskan perhatian pada kekuatan Allah. Nah, sementara Nabi Muhammad hanya datang dengan firman, karena meluruskan penyimpangan yang terjadi, alias manusia hidup bukan dalam penyembahan berhala, tapi hidup dalam kefasikan dan kemunafikan. Maka dia luruskan semua itu. Dan kedua, aspek ketiga adalah, saya yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah, karena dalam kitab Yahudi, itu dikatakan bahwa ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi. Dan saya bisa buktikan dalam Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Disinilah yang dirubah oleh tangan Yahudi yang kotor. Yohanes pasal 15. Salah saya. Yohanes pasal 14. Pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang, garis bawahi, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, dia janji seorang tapi yang datang yaitu roh kebenaran. Kalau orang dengan roh, saya rasa tidak relevan. Orang adalah nature, alamiah, suatu yang diciptakan, sementara roh ini angin. Nah, kenapa harus begini? Maka Bible ini Alkitab yang dulunya diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi. Waktu itu Arab menyembah berhala. 360 Nabi Baal yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Yang kemudian munculnya Nabi Muhammad nanti, dihancurkan oleh Nabi Muhammad yang tinggal Salimah, Alata, Al-Usa, Al-Mana, Hubal, Allah. Dan ini saya pernah pelajari ketika saya masuk kepada teologi agama-agama, the religion of theology. Ini saya sempat pelajari, tertinggal 5 yang masih disembah oleh Arab jahiliyah. Ini Nabi Muhammad belum tampil sebagai Nabi, belum. Dan memang itu persoalan prinsip yang terjadi di tengah komunitas Timur Tengah, manusia Timur Tengah. Nah, di sini dikatakan akan datang seorang, tetapi tiba-tiba datang, setelah datang Roh Kudus. Nah, ini berarti kebohongan yang terjadi. Maka kita harus telusuri, dari mana sumber ini? Yang dijanjikan seorang penolong dan penghibur, tetapi yang datang adalah Roh. Banyak orang Kristen dan orang Islam nggak tahu. Kristolog di Jakarta tidak bisa menjebak ini. Ini maksudnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Holy Spirit, dan kemudian menipu orang Indonesia Roh Kudus. Nah, posisi yang sebenarnya dalam Talmudis Israel, kitab suci Israel, Bani Israel, itu posisinya Ahmad bin Abdullah. Bahasa Ibraninya, bahasa orang Yahudi, Ruach HaKodesi. Ruach roh, HaKodesi Roh Kudus. Kalau Yid Kadas dikuduskan. Tidak menyangkut pronounsnya, nggak begitu. Tetapi jamak dan tunggalnya. Ini yang penting dijabarkan. Bahwasannya, disinilah posisi Nabi Muhammad. Dan saya yakin, ketika memeriksa kamus, ternyata Ahmad bin Abdullah itu adalah Nabi